Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Salam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu yang terkasih, saudaraku dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam renungan pagi yang indah ini. Sebelum kita membaca renungan pagi ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, nas renungan bagi kita hari ini, Senin tanggal 10 November 2025, tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di bagasan bahasa Batak, di boto hamudo nama buat akadosatta do ibana ubain naro. Ndang adong dosa anggo di bagasan ibana. Sebagai tema renungan kita adalah kasih Allah yang menghapus dosa manusia. Siapa di antara kita yang pernah kakinya kena duri? Pasti kita akan terganggu berjalan meskipun duri itu sangat kecil, dan selama duri itu masih di dalam kaki kita akan merasa tidak nyaman, risih dan sakit, dan perhatian kita selalu tertuju ke dalam kaki kita tersebut. Secara medis, jika duri itu tidak dicabut, lama-kelamaan bisa mengakibatkan lebih parah lagi dan bisa infeksi. Kurang lebih hal itu juga yang dapat kita lihat di dalam nats renungan hari ini. Jika dosa tidak dicabut dari dalam diri kita, maka akan menimbulkan kematian yang kekal. Siapakah yang mampu mencabut keberdosaan itu? Di antara manusia, tidak ada yang dapat mencabut keberdosaan itu. Kenapa? Karena semua manusia telah berdosa. Dosa manusia hanya dapat
dicabut atau dihapuskan oleh Tuhan. Allah Bapa memberikan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Anak Allah yang Maha Kudus diberikan untuk mencabut dan menyelamatkan manusia dari dosanya. Kematian anaknya di kayu salib sebagai perwujudan yang nyata dalam menghapus dosa manusia. Dialah Allah yang menghapus dosa kita, dosa manusia yang tiada habis-habisnya. Tidak pernah lepas dari dosa, kesalahan, keegoisan, kemarahan, dan kedengkian terus menghantui hidup kita. Namun, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Pengampunan. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia tidak ada dosa. Tuhan yang tidak bercela menjadi sama seperti manusia, tetapi Ia tidak memiliki dosa. Ini menunjukkan bahwa Ia bukan hanya manusia seutuhnya, tetapi juga Allah seutuhnya. Yesus tidak dapat dipisahkan dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu seperti yang kita kenal dengan sebutan Allah Tritunggal. Jika kita mengakui karya keselamatan Allah berlaku untuk kita, apakah kita masih melakukan kesalahan yang sama setiap hari? Apakah kita masih sulit mengasihi sesama, padahal kita telah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan? Apakah kita masih cuek terhadap pengajaran Allah? Mari amang inang kita datang memulai lembaran baru hidup dalam Kristus, dan kita berubah supaya pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Hiduplah sebagai ahli waris kerajaan surga yang selalu setia kepada Yesus Kristus, Raja Gereja. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Karena oleh karya penebusan-Mu hidup kami diubahkan. Kami hidup dalam dosa, tapi kami bisa hidup dalam kebenaran saat ini. Terima kasih untuk Engkau ya Tuhan, sudah memperbaharui kehidupan kami. Kami akan memulai lembaran baru hidup di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan, berikan anugerah-Mu supaya kami betul-betul bisa menjalankan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan Yesus hidup.
Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.